Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafaiz dari kelas 2 D4 ITA, NRP 3120600028. Nah, kali ini saya akan menjelaskan percobaan dari Y2 Application Structure. Yang pertama ini ada overview. Jadi aplikasi Y2 ini menganut pola desain MVC, model view controller, yaitu di mana model itu merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada, sedangkan view merepresentasikan masukan keluaran ke atau dari model. Terus ada controller yang menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan melakukan view. Selain MVC itu juga ada beberapa yang dimiliki oleh Y, yang dimiliki oleh aplikasi Y2, yaitu pertama itu ada entry script PHP, yaitu script pertama yang diakses oleh user. Biasanya index.php, terus kemudian ada application ini objek yang dibuat yang dapat diakses secara global untuk mengelola berbagai komponen yang mengkoordinasikannya untuk memenuhi request. Kemudian ada komponen aplikasi, ini merupakan objek-objek yang tergabung dalam aplikasi, menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Kemudian ada modul-modul, yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Kemudian ada filter, ini mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sudah sebuah request ditangani oleh controller. Kemudian ada widget. Widget ini merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Kemudian di sini ada struktur aplikasi 2, di sini ada entry script dengan ke application ini satu-satu, itu artinya saling membutuhkan. Kemudian aplikasi komponen itu 0, artinya tidak harus. Aplikasi ke modul juga tidak harus, modul ke modul juga tidak harus. Aplikasi ke controller ini saling membutuhkan. Aplikasi membutuhkan controller tapi controller tidak. Modul ke controller tidak harus, controller ke filter tidak harus, controller ke view dan ke model juga tidak harus, view ke model tidak harus, view ke widget atau view ke asset bundle tidak harus, widget ke asset bundle tidak harus. Kemudian masuk ke yang pertama, tadi itu adalah struktur dari aplikasi 2. Kemudian yang pertama nih entry script. Ya, entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi 2, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, yang biasanya memiliki entry script. Entry script ini biasanya bernama index.php. Entry script biasanya, jadi kalau di sini, itu namanya, di mana ya? Di web, index.php. Nah, sebenarnya di aplikasi web, kemudian bernama index.php. Isinya itu mendefinisikan konsep global ini, kemudian meregister composer autoload ini, terus menginput sertakan kelas Y, kemudian mengkonfigurasi aplikasi. Nah, ini ada di sini di config web.php. Kemudian kembali lagi ke index.php, juga terdapat konfigurasi instan dari aplikasi. Ya, ini semua tergabung pada ini konfigurasi di sini. Kemudian mengambil fungsi Y-based application run untuk memproses permintaan. Ya, ini membuat new, ini maksudnya membuat objek baru aplikasi kemudian dijalankan. Sebenarnya seperti itu dari entry script. Misalnya kita masuk ini. Nah, ini otomatis membuka index.php. Index.php. Nah, yang sama aja kan? Karena itu entry script-nya. Ini tampilan entry script, kemudian ada application. Application itu merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script, ya yang ini tadi. Kemudian objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui Y-app. Y-app itu ini Y-app, ini aplikasi.
Kemudian aplikasi juga dimuat bersamaan dengan aplikasi pembuat aplikasi di AntiScript. File konfigurasinya yaitu ini, web.php. Kemudian file konfigurasi berisi properti komponen dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Ya, jadi di sini tuh berisi komponen, kemudian juga ada properti dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Ini seperti ini untuk konfigurasi dari web.php. Kemudian sini ada name. Name itu mengubah nama aplikasinya. Jadi defaultnya nama application ya. Kita bisa ubah dengan menuliskan name. Misalnya aplikasiku. Maka jika yang kurang tadi saat di refresh berubah menjadi aplikasiku. Dan ini untuk aplikasi properti. Properti dari aplikasi 2 dapat diakses melalui y-up nama properti. Untuk berikut ini adalah required property, yaitu ID, berupa fungsi untuk menyimpan ID dari aplikasi. Ini unik untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian menentukan root directory. Kemudian ini base path ya. Kemudian beberapa properti lainnya seperti name untuk menyimpan ya tadi yang name. Terus komponen merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen, modules untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan, dan default root untuk non-root request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini set index. Jadi ini setnya index. Kita bisa ganti default root dari ini. Saya menuliskan di sini default root. Misal untuk aslinya kan site.index ya. Misalnya kita ganti ke mahasiswa.s/index. Coba di sini. Ya. Mahasiswa. Nah, default root-nya web bisa langsung error. Jadi untuk default root itu ya ada yang salah di sini. Coba kita lagi. Nah, dia langsung ke kalau sebelumnya ke index.php, dia ini langsung ke mahasiswa/index. Itu ini di aja. Kembali lagi, kemudian selanjutnya ada aplikasi komponen. Sebagai contoh, ada beberapa komponen. Sebagai contoh, URL Manager itu yang kemarin tanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Misalnya DB mengelola hubungan dengan database, error handler untuk menangani error dan exception, user menangani autentikasi user, dan lain-lain. Kemudian controllers. Controllers adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request, memberikan tanggapan respon. Controller akan menerima permintaan, menuliskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Namanya tuh biasanya controller ID. Misalnya mahasiswa itu nanti kan aplikasi mahasiswa kan aplikasi ID-nya kan mahasiswa. Jadi ya nanti mahasiswa control.php.
Contoh, tadi ya, mahasiswa controller PHP merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Ya, bisa dilihat di sini. Di controllers. Nah, ini mahasiswa controller. Ini isi dari controller. Dia di sini isinya tuh berisi tentang kayak permintaan, terus diteruskan ke model, kemudian hasilnya hasil dari pemesan dari model ke dalam view dan kemudian membentuk tanggapan. Nah, di sini ada render. Ini untuk kemudian ini controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa actions. Kemudian action ID merupakan kata unik itu untuk ID dari actionnya. Kemudian formatnya itu action ID. Contohnya action create. Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID. Terus action ID sebagai contoh controller jurusan yang dapat diakses melalui root jurusan create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja, tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property default action. Jadi, misalnya di default action. Jadi, untuk default action ini dapat kita tentukan, misalnya di sini. Kita buat di sini namanya public default action. Nah, default action-nya kita kasih nama create. Nah, di sini nanti kita kalau membuka mahasiswa, maka otomatis akan ke create. Dan jika kita kembali ke default, maka kembali ke index.php. Itu ini untuk controller best practice-nya. Dalam aplikasi didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Dan di sini kan misalnya apa ya? Hanya berisi sedikit ya kan? Hanya berisi sedikit isi. Dan untuk setiap actionnya hanya berisi beberapa baris kode, kemudian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller itu dapat mengakses permintaan request, kemudian memanggil metode dari models atau dari komponen lain, dapat menggunakan views untuk membentuk respon, seharusnya tidak memproses data permintaan request. Ini ada di model, seharusnya tidak mengikutkan kode HTML, karena HTML itu seharusnya ada di views. Kemudian model adalah bagian dari arsitektur MVC, merupakan objek yang digunakan untuk merepresentasikan data aturan-aturan logik bisnis, dapat menghubungkan dengan dihubungkan dengan table di sebuah database, kemudian atau berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut level, validation rules. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Jadi misalnya di sini di models mahasiswa.php. Nah, ini bisa dilihat di sini atributnya merupakan atributnya itu bahkan isi dari tabel database ya fieldnya itu otomatis menjadi atributnya.
Kemudian kita bisa menambahkan atribut lagi seperti membuat variabel, misalnya integer, nomor, ya, seperti membuat sebentar, di sini. Ya, seperti membuat variabel biasa. Kemudian kita juga bisa mengaksesnya seperti array. Ya, ini models. Kemudian terdapat atribut labels, adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya. Ya, seperti ini labelsnya. Kemudian juga ada validasi. Setiap data untuk sebuah model diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Misalnya ini harus required, terus stringnya harus berukuran 10, nama email berukuran 100. Kita juga bisa mengubah validasi atau menambahkan validasi, semisal ini kita nah ini kan ada name cannot be blank. Karena di sini required. Semisal ini kita kita komen, kemudian kita gini kan, tidak ada pesan error. Kemudian kalau misalnya email, misalnya Faiz gitu ya. Ini kan kita bisa menambahkan juga email, dan ini untuk field-nya, kemudian untuk validasinya email. Itu ini tambahin seperti ini. Ini untuk validasinya, maka kalau misalnya saya giniin aja, maka itu tidak valid. Kemudian jika di save juga tidak bisa masuk. Jadi seperti itu untuk validasi. Kemudian dapat diatur melalui method rules, ya ini. Dapat diatur melalui method rules. Kemudian ini untuk best practice-nya, dapat berisi atribut, misalnya data bisnis, dapat berisi validation rule, kemudian berisi metode-metode mengimplementasikan logika bisnis, seharusnya tidak mengakses request, karena itu di dalam model oleh controller, seharusnya tidak mengikutkan kode HTML, karena itu harusnya di view, tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Kemudian kita lanjut ke views. View ini adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data. View dibentuk dari menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting diterapkan pemeriksaan. Nah, ini ada metode encode atau dapat menggunakan HTML purifier untuk menghindari yang namanya cross-site scripting. Kita bisa lihat di views. Sini yang menampilkan tampilannya. Misalnya di mahasiswa. Di sini. Jadi untuk penggunaan encode ini, kita bisa ke sini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat HTML encode. Nah, ini untuk menghindari inputan dari user, biasanya kayak inputan berupa script, supaya tidak masuk ke sini. Di misalnya
Ini kita masukkan misalnya data dummy aja ya. Misalnya 1. Namanya Nur. Emailnya Nur. Oh ya, untuk validationnya tadi di ini belum saya ya Nur, saya Nur ini aja. Nah, misalnya di sini kita kasih script, sebuah script, misalnya alert, uh, scripted gitu ya. Kemudian kita kasih misalnya seperti ini. Kemudian kita save. Nah, ini karena di encode, maka tidak masuk, scriptnya tidak dijalankan. Namun jika kita mana ya, view ini tidak kita encode atau kita buat seperti ini, tapi tanpa input, cuma seperti ini aja. Misalnya tidak kita encode, terus ini misalnya name, nama, bentar, untuk ininya kita ganti model ini kan. Nah, maka akan muncul alertnya. Namun jika kita kasih ini di sini, ini dihapus, maka dia bakal menjadi tulisan, bukan lagi sebuah script gitu. Fungsi dari encode. Nah, kemudian kemudian view itu dapat dirender atau dipanggil dari controller. Misalnya render ini memanggil view, terus partial ini berarti sebagian. Ajax ini memanggil biasanya dengan mengikut sertakan JS dan CSS. File dan konten ini relatif jarang digunakan, jadi ya, tidak saya terapkan. Kemudian beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender di zone control diletakkan pada direktori jurusan. Jadi untuk render ini gimana ya? Nah, ini kan view.php. Oh ya, misalnya ini. Misalnya di index.php.
create misalnya ini ada render form ya kan. Jika kita kasih partial saat kita mengakses di mana ini? Di create. Mungkin seperti ini. Ya begitulah. Jadi dapat diubah-ubah. Kemudian ini untuk layouts adalah views yang spesial yang digunakan untuk menambahkan bagian yang sama. Secara default terdapat pada sebuah layout dengan nama main PHP. Tampilan umumnya itu dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main PHP ini. Jadi untuk layout itu sendiri ada di sini. Ini layout main.php. Ini itu menampilkan apa ya, tampilan yang sama di setiap aplikasi. Itu. Jadi semisal seperti header ini kan setiap aplikasi sama. Gitu kan. Jadi kita bisa mengubah di sini. Misalnya kita mau nambahkan headernya. Jadi misalnya seperti ini. Namanya mahasiswa. Ini mahasiswa indeks. Nah, jika kita akan muncul mahasiswa, kemudian masuk ke mahasiswa indeks. Jadi seperti itu, dan semua halaman sama. Jadi ya ini untuk semua halaman, semua aplikasi secara umum. Kemudian balik ke sini, di sini ada filters. Filters ini sebuah objek ya dieksekusi sebelum dan atau sudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Lihat kode program di samping ya. Ini untuk access control pada method behaviors. Kemudian built-in filter lainnya yang cukup berguna itu seperti HTTP cache. Ini untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Page cache sama tapi untuk di sisi server. Kemudian filters itu ada di view. Kemudian ada assets. Assets ini pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh misal file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan sebuah aset harus diletakkan pada direktur yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File CSS atau JS tidak secara langsung diinputkan dalam view. Aset bundle diinputkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak diletakkan pada direktur yang dapat diakses dari jaringan web Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Widget akan secara otomatis menginputkan file aset yang dibutuhkannya. Jadi untuk file aset ini sudah disediakan di sini, app asset.php. Nah, dari sini akan muncul di ini, assets. CSS otomatis muncul. Dia berawal dari asset.php ini. Kemudian, oh sudah, ini untuk latihannya. Oke. Oh ya, untuk filters ini sendiri,
eee, dia itu kan ada di controller ya, controller, dimasuk controller. Nah, ini untuk kita bisa mengaturnya di sini, mengatur filter di behaviors. Kemudian untuk assets, sebisa mungkin seperti ini asetnya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.